Pemirsa, sejumlah petugas pelayanan publik di Purbalingga, Jawa Tengah ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19. Beragam ekspresi unik terekam kamera, mulai dari sekedar menutup wajah dengan bantal hingga memberontak dan berteriak. Inilah ekspresi ketakutan salah satu perangkat desa di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah saat disuntik vaksin COVID-19. Bahkan ia beberapa kali memberontak dan mencoba kabur, sehingga harus ditahan oleh rekannya. Namun akhirnya perangkat desa ini tetap mendapatkan suntikan. Suntik ya. Satu, dua, tiga. Aduh. Ekspresi ketakutan juga ditunjukkan seorang perangkat desa saat disuntik. Bahkan ada seorang kepala desa yang sampai menutup wajahnya dengan bantal. Vaksinasi bagi petugas pelayanan publik ini telah memasuki tahap kedua, namun tak sedikit dari mereka yang masih merasa ketakutan saat akan disuntik. Diperuntukkan untuk pelayan publik, terutama di instansi pemerintah. Yang untuk golongan umurnya bisa dari 50 tahun ke atas dan juga 50 tahun ke bawah juga ada. Terutama yang diutamakan ya misal di instansi untuk kepala desa, ibu camat. Selain petugas pelayanan publik, vaksinasi tahap 2 ini juga ditujukan bagi kalangan lansia. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia menerbitkan aturan baru bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Aturan yang diterbitkan berkaitan dengan usia calon penumpang dan masa berlaku tes bebas COVID-19. Tidak terjadi kenaikan calon penumpang yang signifikan di stasiun Pasar Senen, Jakarta pada libur Isra Mi'raj kali ini. PT Kereta Api Indonesia menerbitkan aturan baru bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan pada libur panjang, yaitu tanggal 11 dan 14 Maret 2021. Pertama adalah batasan usia untuk berkas keterangan bebas COVID-19 calon penumpang yang diturunkan menjadi usia 5 tahun, di hari normal adalah 12 tahun. Kedua, yakni masa berlaku tes COVID-19 yang dipersingkat semula 3 kali 24 jam menjadi 1 kali 24 jam. Para penumpang mengaku bingung mengatur waktu untuk melakukan tes COVID-19 sebelum keberangkatan, antara masa berlakunya yang terlalu singkat. Jangan dibikin satu hari ya, karena kan kita juga harus persiapan ini dari jauh-jauh hari juga gitu. Jadi minimal ada waktu lah, di situ ada 3 hari gitu misalkan. Jadi kalau misalkan satu hari ini terasanya agak sedikit mendadak sih gitu. PT KAI mengatakan aturan tersebut sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan dan Satgas Penanganan COVID-19. Aturan diharapkan dapat menekan angka persebaran COVID-19 saat musim liburan. Perlu diingat untuk hari ini, pada libur ini, bagi calon pengguna jasa yang akan menggunakan kereta api, nah ini terdapat ketentuan ya, sesuai dengan surat edaran dari pemerintah dan juga gugus tugas Satgas Covid ya, bahwa pada hari libur nasional, baik itu hari besar keagamaan ataupun lainnya, ini untuk surat pemeriksaan COVID-19 dengan hasil negatif yang bisa dijadikan untuk persyaratan itu hanya masa berlakunya 1 kali 24 jam. Stasiun Pasar Senen masih menyediakan fasilitas tes genos dan juga rapid antigen, sehingga calon penumpang bisa tetap melakukan perjalanan dengan tambahan biaya masing-masing Rp20.000 dan Rp105.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Taman Safari Indonesia Cisarua, Jawa Barat kembali membuka sejumlah wahana air. Pihak pengelola menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Taman Safari Indonesia kembali membuka wahana air setelah mendapat pelonggaran peraturan PPKM Mikro. Namun pembukaan wahana air ini membatasi kapasitas pengunjung hanya 50% dari kapasitas maksimal. Pengunjung Taman Safari berharap pengelola dapat terus menjaga protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Katanya kalau di air itu cenderung lebih besar ya potensi penularannya. Selama dijaga kebersihannya ya nggak masalah, tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing sih, karena kalau saya pribadi sih belum, kalau ke yang waterpark gitu belum berani ya anak-anak. Kalau setahu saya ya, kalau wisata air tuh dibatasi ya jumlahnya.
itu sih nggak apa-apa. Tapi tergantung pribadi ya. Kalau saya sih sendiri belum berani ajak anak-anak. Selama liburan panjang Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi, Taman Safari Indonesia memprediksi adanya lonjakan pengunjung sekitar 20 hingga 40%. Dari Bogor, Vito Erlangga, Alfian Prayudi, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Hari libur Isra Mi'raj dimanfaatkan sebagian warga ibu kota berlibur di kawasan Ancol. Antrian kendaraan di pintu masuk Ancol sempat terjadi akibat adanya pemeriksaan data pengunjung. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan minat warga untuk mengunjungi kawasan Ancol saat hari libur peringatan Isra Mi'raj. Tempat wisata ini tetap dipadati warga. Bahkan sempat terjadi antrean di pintu masuk karena pengunjung harus melewati pemeriksaan data sebagai salah satu syarat penerapan protokol kesehatan. Namun sayangnya masih ada beberapa pengunjung yang tidak menggunakan masker. Khawatir makanya datangnya pagi-pagi. Dan ini sekiranya udah ramai kita mau pergi. Jadi ini karena dilihat anak-anak masih bisa jaga jarak sama yang lain, kita nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sekiranya udah ramai kita pergi. Ancol masih menjadi pilihan warga di ibu kota maupun sekitarnya untuk berlibur. Selain mudah dijangkau berbagai macam transportasi, tiket masuk yang ramah kantong juga menjadi alasannya. Dari Jakarta, Menia Mutiara, Herdian Cahdiang, Guntur Sulkarnadi, iNews melaporkan. Ribuan ulat menyerang permukiman warga di Desa Sidogemah, Demak, Jawa Tengah. Kami kembali usai jeda berikut ini.